Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, di dalam perjuangan umat Islam, termasuk tatkala pertama kali Rasulullah menyebarkan Islam, mungkin sampai saat ini yang dirasakan oleh para dai, para ulama dan termasuk kita adalah memberikan informasi yang dimana isi informasinya berhubungan dengan masalah-masalah yang gaib. Mengapa demikian? Makanya di dalam ketika mempelajari Islam dari SD sampai sekarang, kita mulai dijejali dengan rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman dan rukun Islam bukan sekedar dihafal, tetapi betul-betul harus kita maknai dan kita hayati. Buktinya sungguh berat perjuangan Nabi pada saat beliau di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita peristiwa itu ya biasa. Kenapa biasa? Karena tiap tahun kita mendengar dan mengulang. Oh, 27 Rajab Isra Miraj. Oh, bulan Rajab Isra Miraj. Tidak ada yang berat untuk mengimani itu. Tetapi pada masa Rasulullah di Isra dan dimirajkan oleh Allah, dan setelah pulang, justru ini menjadi sesuatu yang sangat berat bagi umat Islam. Dikarenakan umat Islam pada saat itu harus mengalami pertentangan di antara akal dengan imannya. Jadi ketika Rasulullah Isra Miraj itu bukan pulang sebelum subuh. Kemudian informasi itu tersebar kepada masyarakat, khususnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Justru orang kafir Quraisy menyatakan ini adalah kesempatan dari kami orang-orang kafir untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi. Kenapa? Karena berita yang disampaikan oleh Nabi berkenaan dengan Isra dan Miraj jauh dari akal sehat manusia. Bapak dan Ibu, kalau kita ketahui perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jaraknya 1200 km. Yang pada saat itu akses kendaraan yang begitu canggih can aya. Pesawat belum ada, mobil belum ada, motor. Maka secara tradisional jalan kaki atau menggunakan unta. Perjalanan dari Mekah ke Madinah saja itu kurang lebih 400 kilo. Menurut para ulama ahli sejarah menghitung jarak Mekah Madinah yang 400 kilo saja ditempuh dengan unta itu kurang lebih 10 sampai 12 hari. Nya orang buletkeun we 10 hari sekali perjalanan Mekah Madinah itu. Berarti lamun ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina itu jaraknya 1200, berarti 3 kalieun Mekah Madinah. 3 kalinya kali we 10 berarti kurang lebih secara normal harusnya perjalanan Nabi yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekali pergi adalah 1 bulan lamanya gitu. Berarti mun uwih deui jadi 2 bulan. Ieu mah Nabi ngadongeng kejadian Isra yang dilakukan oleh beliau dari malam, tapi beliau pulang sebelum pagi. Kan tidak masuk akal perjalanan itu, Pak. Mun zaman ayeuna mah mungkin Bapak mungkin naik pesawat. Jadi orang mungkin percaya, Bapak kemana kemarin tidak terlihat tuh? Saya baru pulang dari Australia. Tidak mustahil karena kendaraannya sudah ada yang mendukung. Tapi ketika Nabi bercerita, saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dengan jarak kurang dari setengah hari. Logika kita tidak bisa mencapai itu. Makanya begitu berita ini tersebar, apa yang terjadi di kalangan umat Islam? Mereka semua di dalam hatinya merasa ragu, betulkah yang diucapkan oleh Nabi? Maka pada saat itu akhirnya orang-orang kafir Quraisy menunjuk salah seorang yang menjadi kartu bintang, menjadi kartu as. Lamun kartu as ini menyatakan percaya kepada obrolan orang-orang kafir, maka jatuhlah kepercayaan umat Islam kepada nabinya sendiri. Saha kartu as nate? Abu Bakar pada saat itu. Karena Abu Bakar pada saat itu, Pak, orangnya harus logik. Abu Bakar itu pokoknya mun teu kaharti mau digawean Abu Bakar mah. Maka pada saat Abu Bakar tiba, orang-orang kafir menyatakan, lah ya Abu Bakar ya kebenaran. Dipanggil Abu Bakar itu. Kemudian setelah Abu Bakar dipanggil, orang kafir bercerita kondisi Nabi ketika melakukan Isra dan Mi'raj.
Ari orang pada yakinnya di Quran ayat Isra itu perjalanan malam yang oleh Allah direkam sendiri langsung di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu sudah jelas perkataan Allah. Sungguh akan menjadi orang kafir jika kita tidak mempercayai firman Allah yang satu ini. Makanya kita dipaksa pada saat ini, udah biasa ayat nage ayat, Ustadz sering menjelaskan, enggak berat bagi kita. Sejarahnya ada, bukunya ada, perjalanan beliau seperti apa sudah dicatat semua oleh para ahli sejarah. Kemudian ketika diceritakan kepada Abu Bakar meyakinkan lagi kepada orang-orang kafir, benar itu ucapan Muhammad? Iya, ini ucapan Muhammad. Lihat Muhammad kawanmu, sahabatmu itu semakin aneh, semakin gila, enggak masuk akal pernyataan-pernyataannya. Tidak disebutkan mantu ya, karena pada saat itu Rasulullah belum menikah dengan Aisyah. Karena Rasulullah ketika di Isra dan dimirajkan oleh Allah baru mengalami kesedihan yang luar biasa. Makanya disebutnya Amul Huzni, karena beliau telah ditinggalkan oleh pamannya tercinta Abu Thalib dan juga ditinggalkan oleh istrinya Khadijah pada saat itu. Barulah beliau di Isra dan dimirajkan oleh Allah. Kemudian diberitakan juga kisah Mi'rajnya. Ari Mi'raj teh patina kalimat aroja, hartosna teh tangga naik kaluhur. Dan ini oleh Allah direkam di dalam surat An-Najm. Illa sidratim muntaha, sampai Nabi Muhammad diangkat oleh Allah kepada langit paling ujung. Orang kantun percaya ada ayatna ayat. Apa yang membuat kita berat? Justru lamun orang terpercaya kafir pada ayat itu gitu. Tapi pada saat itu logika dan akal mereka tidak sampai dengan apa yang Nabi ceritakan. Matak bawa-bawa moal gitu Nabi tengah bohong salila ieu gitu. Tapi begitu diceritakan kepada Abu Bakar, dengan harapan Abu Bakar menyatakan, iya saya tidak percaya, sudahlah jatuh kepercayaan umat Islam kepada nabinya sendiri. Tapi di luar dugaan Pak, Abu Bakar menyatakan jika itu ucapan Muhammad, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya dan saya membenarkan apa-apa yang setiap Muhammad katakan. Pada saat itulah Abu Bakar dikenal dengan gelar As-Siddiq, artinya orang yang senantiasa membenarkan ucapan Nabi tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Kitu nyapanya matak mun aya parentah ti Allah tong ditataros. Nah, salat subuh teh 2 rakaat, salat henteu ya. Salat we lakukeun gitu. Nah, hanya ari salat duhur beut 4 padahal keur waktuna capek, geus mending subuh anu 4 manu nyaase. Ah, tong dipikir-pikir ku akal. Kalau ada hukum syariat bertolak belakang dengan akal, berarti akal kita yang nggak sanggup menembus hukum syariat itu. Kan sederhana gitu ya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bahasa kalimat akal di dalam Al-Quran, dari kalimat aklun, akola, ain, kof, dan lam. Kata para ulama, jika di dalam Al-Quran Allah menyatakan kalimat aklun dengan bentuk kata benda, ain, kof, dan lam, itu artinya menunjukkan akal yang ada pada diri manusia. Apa tugas akal? Tugas akal itu adalah menyimpan dan mengikat informasi. Bapak punya mata, Ibu punya telinga, apa yang kita lihat disimpan dan direkam oleh akal kita. Telinga kita mendengar informasi, diikat, disimpan informasinya di akal kita. Kemudian akal memproses apa yang sudah dilihat dan akal memikirkan apa yang sudah didengar. Proses berpikir, maka manusia paham atau tidak paham terhadap apa yang sudah dilihat dan dipikirkan. Matak bahasa Quran, proses berpikir disebutnya afala ta'qilun. Dan artinya hebatnya afala takilun itu bukan apakah kamu berpikir, tidak. Justru artinya apakah kamu memahami. Kenapa? Karena jika akal difungsikan, kita berpikir sesuai dengan kemampuan akal, maka tatkala akal mampu berpikir, dia akan memahami fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, itu hebatnya bahasa Arab Pak gitu ya. Makanya kejadian Nabi pada saat itu fenomena yang luar biasa dan kesempatan bagi orang kafir untuk menjatuhkan Islam. Tapi ternyata hanya karena Abu Bakar menyatakan aku percaya terhadap apa yang Nabi ungkapkan, akhirnya kegelisahan umat Islam terjawab. Tuh Abu Bakar gening percaya. Akhirnya pada saat itu para sahabat yang sedang galau, mereka hatinya terobati. Jadi langkah yang dilakukan oleh orang kafir gagal pada saat itu untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi. Kemudian kata para ulama, kenapa Allah merahasiakan kapan terjadinya Isra dan Miraj? Kalau di kita kan dengan yakin ya Isra Miraj itu terjadi tanggal 27 Rajab. Padahal ibu dan bapak kalau kita ketahui para ulama justru berbeda pendapat. Jadi 27 Rajab itu bukan satu-satunya pilihan terjadinya Isra dan Miraj. Sampai ayat kitab khusus yang membahas al-ikhtilafu fi ta'yini al-Isra wal Mi'raj.
Perbedaan pendapat terjadinya kapan Isra dan Mi'raj. Makanya kata Syekh Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyatakan jika para ulama berbeda pendapat khususnya tentang tanggal dan hari, kemudian tanggal dan harinya tidak dapat ditentukan dengan pasti, berarti pada tanggal dan hari kejadian itu tidak ada yang esensial, nggak ada yang penting, Pak. Punten ya, mohon maaf. Ketika kita tahu Nabi melakukan Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab, memang kita mau ngapain? Itu kan pertanyaan sederhananya. Tapi justru kata Syekh Al-Mubarakpuri, ketika Allah merahasiakan tanggalnya, harinya, berarti di sana tidak ada yang esensial, tapi yang paling esensial dari kejadian Isra dan Mi'raj adalah hikmah di balik kejadian itu dan apa syariat yang Allah turunkan kepadanya. Nah, itu Pak yang harus kita pikirkan. Ari orang kan rame gitunya, reang gitu. Ini sudah menjadi budaya. Setiap tanggal 27 Rajab, bahkan di awal Rajab sendiri, seluruh masjid rame mengadakan acara-acara. Tapi lupa yang mereka lakukan apa? Mereka lupa memperbaiki sholat, yang mana sholat itu adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, bapak tanya jadi panitia, bukan tidak boleh, mangga, itu mah silahkan. Dah tiap orang beda-beda pendapat. Tapi dia lupa yang paling esensial di dalam Isra Mi'raj itu. Ketika dia sudah jadi panitia sampai malam, subuh kesiangan, justru esensial teh sholat, nah gitu. Makanya hal yang paling luar biasa adalah tadi hikmahnya yang sudah saya jelaskan di awal. Pertentangan antara akal dan keimanan umat Islam diuji pada saat itu. Maka pertanyaan sederhananya, jika ibu dan bapak pada saat itu hidup di zaman Nabi, berdampingan dengan Nabi, akankah kita menjadi orang yang di samping Nabi dan membela Nabi, atau justru kita kufur kepada Nabi? Dikarenakan kejadian Isra dan Mi'raj itu berada di luar nalar dan akal manusia. Maka bahasa seperti ini teh sesungguhnya salah kalau menurut saya ya. Duh, enak ya kayaknya hidup di zaman Nabi, mungkin kita bisa jadi sahabat Nabi, cantang tuh. Buat kita pas hidup di zaman Nabi malah jadi musuh Nabi, siga Abu Jahal kan gitu. Karena berat Pak mengimaninya. Sok ibu dan bapak ada yang mencegah buat ngaji? Nggak ada. Aya nu nyarekan lamun rek ngaji teu aya. Aya nu nyarekan anu adan tarik speakerna teu aya. Tapi zaman Nabi mengucapkan keislaman saja diberi ke orang kafir teh atuh. Sampai kejadian yang paling memilukan kan Sumayyah dan keluarganya. Sumayyah, Yasir dan putranya Ammar itu. Kebetulan Sumayyah seorang budak, Yasir juga budak, yang melahirkan putranya Ammar yang bukan dari kalangan konglomerat kan. Dipandang sebelah mata, begitu masuk Islam itu disiksa setiap hari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ayo kembali kepada ajaranmu yang dulu. Enggak mau Sumayyah beserta Yasir dan Ammar itu. Nabi saja sebagai Rasul Allah yang diutus untuk menerangkan dan mengajarkan Islam, pada saat itu Nabi enggak bisa menolong Sumayyah, enggak bisa menolong suaminya Yasir dan juga putranya. Sampai beres disiksa, Nabi datang ke rumah Sumayyah dan ke rumah Yasir. Apa kata Nabi? Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya engkau adalah ahli surga. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Nabi. Orang memerin ngarumasnya Pak. Ongkoran ditah aing abus Islam dulu nganteu meureun kitu. Tapi Ammar dan Yasir dan Sumayyah, tidak apa-apa ya Rasulullah, ini perjuangan kami. Sampai terus mereka setiap hari disiksa, dan keadaan yang paling memilukan dan menyedihkan hati adalah Yasir dan Sumayyah dibunuh di tempat. Maka Sumayyah menjadi sahidah perempuan pertama dan dia dijanjikan surga oleh Allah karena kematiannya yang sungguh sangat tragis. Mohon maaf, Sumayyah itu meninggal dengan cara ditusuk oleh tombak mulai dari kemaluannya itu. Ya saru aja anu kejadian di Gaza sekarang di Palestina, ya kurang jauh seperti itu. Satu keluarga, bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, istri dan anak-anak yang perempuannya ditawan. Mohon maaf, mereka dilecehkan oleh orang-orang Israel. Itu sama kejadiannya seperti keluarga Sumayyah dan Yasir. Itu kan memperjuangkan keislaman yang sungguh berat gitu. Makanya menjalankan keislaman itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ingin merajut amal soleh teh Pak butuh kekuatan yang luar biasa gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang esensial dalam kejadian Isra Mi'raj itu? Yaitu syariat yang Allah turunkan yang namanya sholat 5 waktu. Bahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj tersebut, ketika Mi'raj kan bertemu dengan Nabi Musa yang konon katanya di dalam hadis dinyatakan sholat yang asalnya 50 sampai turun menjadi 5. Bahkan Nabi Musa tetap mengatakan yang 5 pun berat bagi umat engkau ya Muhammad.
Tapi Nabi Muhammad, aku malu kalau senantiasa meminta keringanan kepada Allah, karena Allah telah memutuskan yang 5 tapi pahalanya sama dengan yang 50. Tapi masih banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Pertanda memang sholat yang 5 pun berat, Pak. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, innala kabiratun ila alal khosiin, sholat itu sungguh berat dirasakan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Gong adan subuh dapat baliut atau jeng simutnya apanya? Tunduh ya, anyar begadang kamari. Jadi we jam 5 sholat subuh teh. Siang istirahat mending tuang heula, bukan nggak boleh. Nabi kan mengatakan jika sudah ada hidangan sok makan dulu aja, kata Nabi kan. Tapi Nabi mengungkapkan di waktu malam, fabda'u bil asa, sok makan malam dulu silahkan, kata Nabi. Daripada ke sholat ingat dahar, kita mungkin dahar ingat sholat. Tapi kan di kita berlebihan. Beres makan, ngopi heula, udud heula, 5 menit deui Nah, jadi sholat itu khusyuk atuh. Padahal kan Abu Hurairah mengatakan untuk bab sholat ya, kata Abu Hurairah, amaroni wanahani an salasin, kata Abu Hurairah, di dalam perkara sholat aku disuruh 3 perkara dan dilarang 3 perkara, kata Abu Hurairah. Apa yang dilarang? Wanahani, kata Abu Hurairah, aku dilarang oleh Nabi yang pertama adalah janganlah kalian sholat seperti ayam yang sedang mematuk, gitu ya. Kumaha apa ayam nu mematuk teh? Kan cek bahasa Sunda mah macok nya, mun hayam keur dahar teh kieu we tah macok. Tidak ada ayam yang masuknya pelan-pelan, ceplok teh aya. Rusuh we ayam apa? Dek diganggu ge anteng we da keur dahar gitu. Nah, keur salat teh kengeng kitu. Tidak bisa membedakan mana ruku dan mana sujud. Sampai ada hadis kata Nabi, inna rajula la yusolliya ila sittina sanatan. Ada seorang laki-laki, dia sudah melakukan sholat selama 60 tahun. Tapi ternyata tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasulullah? La yutimu ruku awala sujuda, karena laki-laki tersebut tidak pernah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya ruku dan sujudnya tidak pernah tumaninah, rusuh siga hayam gitu. Matak mun sholat tong diengkengke, tong dirusuh-rusuh, menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cing tenang sholat mah. Padahal ya, Allah kan memberikan kita waktu tuh begitu leluasa, 24 jam, sholat hanya 5 kali. Tapi kita sebagai umat Islam justru menjadikan sholat sebagai amal sisa kita, sebagai tenaga sisa. Jadi sholat itu maksimal. Ya karena tadi kita sudah capek melakukan urusan-urusan duniawi, ketika kita mau menghadap Allah, tenaga kita sudah habis. Bujang-bujang rek ngadoa keur sholat ge heueuy we hayo gitu kan. Akhirnya dia menuntut sholat itu agar dipercepat. Jadi we teu khusus sholatna. Kata Nabi, inilah yang menyebabkan sholat tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabayang pak 60 tahun atau sholat ditampi ku Allah gitu. Makanya kita berharap mudah-mudahan sholat kita dari dulu sampai sekarang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang dilarang oleh Nabi kepadaku di dalam sholat? Aku dilarang duduk ya seperti duduknya kalbi, seperti duduknya anjing. Jadi lamun keur sujud, ibu bapak tangannya yang hasta tidak boleh nempel ke tempat sujud. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan. Jadi mun keur sujud tekengeng nempel ke hasta kita, tidak boleh. Nah, ini seperti duduknya anjing, tidak boleh itu. Jadi kalau sujud, tangan harus tetap diangkat. Jadi hasta tidak boleh menempel ke tempat sujud. Itulah bagaimana cara anjing duduk. Sok ibu tinggalnya lamun anjing ke ngedeprek, hastanya menempel ke tanah. Baik laki-laki atau perempuan, ketika sholat tidak boleh menempelkan hastanya ke tanah. Laki mah jarang, biasanya itu perempuan yang seperti itu. Itu tidak boleh ibu. Jadi lamun lagi sujud, angkat saja tangan yang gak boleh rapat ke tempat sujud. Jadi larangan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat itu sama. Dan di dalam hadis tidak ada pembeda, kata Nabi, ini sholat perempuan, ini sholat laki-laki, nggak ada. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu benar-benar buat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kedua-duanya gitu. Dan uniknya di dalam Islam, kalau ada perintah buat perempuan, itu dalil dan ayatnya khusus menggunakan lafaz perempuan. Seperti dalam surat An-Nisa, bagaimana Allah memerintahkan perempuan untuk berkhimar, ya menggunakan pakaian abaya, itu kata bendanya atau kata kerjanya menunjuk kepada jenis kelamin perempuan. Jadi bapak dan ibu, di dalam bahasa Arab itu uniknya,
ya, menunjukkan pekerjaan termasuk orang yang mengerjakan beserta jumlahnya ada di dalam satu kata itu. Kalau bahasa Indonesia saya makan, saya teh laki awewe teu apal. Pokoknya lihat kata sebelumnya, kalau laki-laki ya sayanya laki-laki. Kemudian dia pergi, dia tuh laki-laki atau perempuan? Kita nggak bisa membedakan, lihat dulu kalimat sebelumnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nu makan lalaki, bahasa Arabnya yakulu. Kalau perempuan takulu. Kalau dua orang laki-laki yakuluna. Kalau laki-laki yang makannya banyakan mereka yakuluna gitu kan. Kalau yang berdua, maaf, kalau yang berdua yakulani. Itu sudah membedakan, oh jumlahnya satu orang, kata orang ketiga menunjukkan dia orang yang sedang kita bicarakan dan pekerjaannya sedang makan. Itu bahasa Arab. Sampai menunjukkan jumlah dan jenis orangnya gitu. Bahkan sampai guru kami pernah mengajarkan lamun ngapalkeun cenah, gunakan cara anak-anak. Siga mun kapengker berarti kata ganti orang ketiga, ke depan kata ganti orang kedua, merangkul diri kata ganti orang pertama. Kumaha? Tunjukkan tangan sebagai jumlah orangnya, sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri adalah perempuan. Kira kan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu begitu. Itu sudah mengurai jenis orangnya, jenis kelaminnya, jumlahnya dan pekerjaannya gitu. Nah, di dalam bahasa Arab itu sampai sedemikian. Jadi jika ada lapad yang digunakan menunjukkan perempuan, berarti tugas itu hanya untuk perempuan. Tapi jika lapadnya yang ditujukan adalah laki-laki, maka perempuan terbawa kewajibannya. Ya, makanya saya butuh papan tulis biar kelihatan. Sehingga kalimat saumnya, Pak, tidak ada ibu-ibu diperintah saum secara teks. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu ini kalau diirobkan, amanu fi'lun madin mabniun, ya, dia fi'il madi yang mabni. Oleh apa? Oleh sukun liti solihi biwawil jamaah. Dia sedang bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah ini adalah ciri laki-laki yang berjumlah banyak, artinya mereka laki-laki yang beriman. Amanu itu gak ada tugas perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kalau mau diterjemahkan secara tekstual, wahai laki-laki yang beriman kepada Allah. Nah, tungaran ibu bet kabawa di dia. Nah, balik kepada teori, jika yang diperintahkan laki-laki, maka perempuan terbawa kewajibannya. Tapi jika yang diperintahkan perempuan, laki-laki tidak terbawa kewajibannya. Matak bapak tongsok hidang hayang ditiung deh, tama parintahna ke ibu-ibu gitu nya. Ka PRT memaksa hayang ditiung PRT. Ulah, da ayat lagi khusus buat perempuan. Nah, ini lapad wawu ini menunjukkan domir laki-laki yang dimana jumlahnya banyak. Nah, tadi belajar tasrif amana, amana, amanu, amanat, amanata, amana. Nah, kalau amana artinya perempuan gitu. Kalau ini artinya laki-laki. Nah, ini ya. Jadi begitu sangat penting. Jadi jika ingin melakukan amal soleh saja kita harus paham. Tantangannya luar biasa, Pak. Jadi sebelum melakukan amal soleh, tugas kita kan memahamkan dulu gitu Islam itu apa. Dan di dalam Islam banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib, surga dan neraka, siksa Allah, hari akhir, hari kiamat. Itu kan sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan kita harus mengimani apa yang dikatakan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Nabi, termasuk di dalam rukun iman. Jadi bukan sekedar dihafal. Makanya berat sebetulnya. Akal kita yang belum sampai harus berusaha mengimani. Makanya rumus sederhana, jika ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat diurai dengan akal kita, tidak bisa dirasa oleh perasaan kita, udah buang aja jauh-jauh. Cukup imani saja, seperti bagaimana imannya Abu Bakar dan percayanya Abu Bakar terhadap ucapan Nabi. Dalam mun diurai hese atuh Bu, kunaonnya sholat tarawih teh beut peuting, tong dikabeurangkeun gitu nya. Nah, hari sholat Jumat teh poe Jumat atau lain poe Kamis, tong mikiran nu karari itulah. Itu semua sudah ada aturannya. Semua yang berbau hukum syariat jangan pernah diotak-atik dengan akal dan pikiran kita, karena terkadang hukum itu kalau kita pikirkan tidak sampai akal dan pikiran kita. Nah, itu ya. Jadi ketika ingin melakukan amal saleh, ada dalam Quran dan hadis perintahnya, lakukan saja seperti apa yang Rasulullah contohkan. Kemudian yang berat lagi bagi kita, selain kita harus mengimani sesuatu yang gaib,
Kitab Al-Quran sebagai petunjuknya saja, wahyu yang Allah berikan, dia berbahasa Arab. Bapak dan Ibu kalau kita cek di dalam media sosial, sudah mulai ustadz-ustadz nih yang bermunculan dan menafsirkan sesuatu yang tidak layak ditafsirkan. Ada seorang pemimpin pesantren Pak di Cimahi, pesantrennya besar itu. Cuma setelah saya cek ternyata pendidikannya belum pernah pesantren. Dia adalah salah seorang dosen MIPA di Unpad atau di ITB, saya lupa lagi. Dia berceramah dengan lantang menjelaskan ayat ini. Al-Qari'ah. Ini di Quran salah ini. Kenapa Al-Qari'ah artinya hari kiamat kata dia? Dia mengatakan Al-Qari'ah itu adalah artinya para pembaca. Dari kalimat qari'un atau dari kalimat qara'a. Nah, dia mengatakan begini. Nah, ini harus dibedakan. Ada yang menggunakan ain, ada yang menggunakan hamzah. Jika menggunakan hamzah artinya para pembaca, artinya perempuan yang membaca atau perempuan pembaca perempuan. Nah, ini di dalam Al-Quran kan menggunakan ain. Kalau menggunakan ain adanya hari kiamat. Beliau pimpinan pondok itu sedang menjelaskan, ternyata setelah saya cek ini kesalahannya fatal gitu ya. Karena beliau setingkat pimpinan pondok, ternyata setelah saya cek pantesan saja beliau tidak pernah mengenyam pelajaran ilmu bahasa Arab sama sekali gitu. Nah, ini makanya bahaya Pak kalau menyampaikan. Walaupun ain dan hamzah huruf yang sama-sama keluar dari tenggorokan, makanya ain dan hamzah disebut harful halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. A, semua dari sini keluarnya sama-sama. Jadi nyebutkan a tina tenggorokan, nyebut ain juga dari tenggorokan. Cuman bedanya ya tadi a itu bedanya. Al-Qari'ah, Bapak tong baca Al-Qari'ah, artinya akan beda itu. Nah, selama ini kita membaca Quran pun mengabaikan ini. Salah huruf saja sudah pasti salah arti. Itu kesalahan yang pertama yang saya cek. Bagaimana kebayang dengan umatnya yang mengamalkan kesalahan ini gitu. Banyak. Yang kedua, dia menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ini tantangan kita nyapanya dalam. Jadi hoyong ngarajut amal soleh itu harus paham ini dulu. Dalam surat Al-Fatihah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita belajar nahwu, dikasih tugas mengi'rob. Biasanya saya selalu bilang, Bu, Pak, kalau mau mengi'rob, langkah pertama, pisahkan dulu dalam satu ayat ini ada berapa kata atau ada berapa kalimat. Biasanya dia menggarisbawahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti dalam satu ayat ini ada berapa kalimat, ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kata ini harus kita i'rob gitu. Nah, beliau pimpinan pondok yang tadi salah kaprah terhadap ayat ini. Bagaimana umat Islam menyukai perang? Di dalam surat Al-Fatihah saja Allah menyuruh untuk berperang. Dia menyatakan hirob ini satu kata. Hirob. Padahal kalimat perang tidak menggunakan H besar, menggunakan H kecil. Harbun. Artinya perang. Ini hirob. Ini sudah kesalahan yang sangat fatal. Terlihat orang tersebut sangat tidak paham terhadap bahasa Al-Quran gitu. Tapi dia dengan legowo, dengan santainya menafsirkan surat Al-Fatihah. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Bukan nggak boleh, mangga sok baca kitab. Tapi kalau nggak punya ilmu dasarnya, jangan sekali-kali menganggap diri kita bisa akan ini. Makanya wajar para ulama, jika Anda tidak menguasai ilmu nahwu dan shorof, jangan sekali-kali menafsirkan seperti ini gitu ya. Makanya ilmu alatnya keluar gitu. Nah, ini kan kesalahan yang sangat fatal. Ibu, Bapak pernah dengar kalimat ini? Yes. Orang agengannya kita besaran sedikit.
Nah, apa bedanya al-janazah dengan al-jinazah? Apa bedanya, Pak? Kalau janazah apa, Bu? Jenazah itu apa? Mayit ya. Nah, selama ini kita menerjemahkan jenazah adalah mayit. Kalau mayit, bahasa Arabnya ya mayit. Nabi pernah mengatakan fa innaka mayyitun. Satu saat kamu akan menjadi orang yang mati, kata Nabi. Kalau janazah artinya keranda yang berisi mayit. Kalau jinazah kerandanya gitu. Jadi lamun aya nu maot disebut nama mayit. Tempat ngangkat anu maot disebut jinazah. Kalau mayit dimasukkan ke dalam jenazah disebutnya janazah. Kalau yang sampai ke kita apa? Nya jenazah teh mayit gitu. Nah, kan ini kan kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Bahasa yang salah terus diinformasikan gitu. Padahal bahasa ini betul sangat penting gitu. Makanya kenapa lahir ilmu nahwu dan sorof? Karena pada saat itu generasi setelah para sahabat berbicara bahasa Arab banyak sekali yang salah ketika berbicara. Makanya Ali bin Abi Thalib begitu merasa bahaya nih kalau bahasa Quran tidak dijaga, nanti akan banyak salah mengartikan, salah memahami, salah mengamalkan. Makanya Ali bin Abi Thalib menggagas kepada Abul Aswad, unhu hadan nahwa, ambillah contoh-contoh yang sudah aku tulis, maka lahirlah definisi ilmu nahwu pada saat itu. Contoh satu ya, kesalahan fatal yang terjadi di lisan sahabat. Ini terjadi ketika Umar melewat, ada sekelompok orang membaca ayat Al-Quran. Dia membaca anallaha bariun minal musrikina, tercekap ya, minal musrikina, kurang lebih begitu. Nah, wa rasulihi, ternyata ungkapan bacaan wa rasulihi ini kesalahannya di sini. Jadi ayo maca Quran, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Cek Umar, aduh iya cenah macam nih salah bacaannya yang mana? Di sini kesalahannya. Harusnya dibacanya wa rasuluhu. Nah, perbedaan lihat, ini menggunakan kasrah, ini menggunakan dhammah. Artinya fatal. Kalau membaca menggunakan kalimat wa rasulihi, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Jadi jangankan orang musyrik gitu, rasulnya saja nggak akan ditolong oleh Allah jika menggunakan kasrah bacanya. Tapi kalau menggunakan dhammah, artinya berbeda. Sesungguhnya Allah dan rasulnya akan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, jadi salah dhammah saja harokat itu fatal kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, sama nanti dalam mengamalkan. Nanti dalam surat Al-Baqarah, Pak, surat 104. Para sahabat itu sebetulnya ingin memuliakan Nabi gitu. Makanya Allah menginformasikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau berkata ra'ina kepada Nabi, kata Allah. Kenapa demikian? Karena kalimat ra'ina ini pernah dijadikan kata plesetan oleh orang-orang Yahudi. Jadi ketika orang Islam memuliakan Nabi, ya Rasulullah ra'ina gitu ya. Artinya apa? Perhatikan kami. Artinya dia merajuk kepada Nabi, ingin diperhatikan oleh Nabi, meminta perhatian Nabi. Nah, kalimat ra'ina ini terdengar oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi pun sama, begitu bertemu dengan Nabi, ya Muhammad ra'ina. Orang Muslim yang tidak paham, dia bangga tuh, orang Yahudi saja cuma meminta perhatian Nabi. Ternyata orang Yahudi itu melesetkan perkataannya. Kalimat ra'ina itu juga dimiliki oleh bahasa mereka dari kalimat ra'unah, artinya tolol. Jadi orang Yahudi nyebut ra'ina kan Nabi lain memuliakan tapi menghina. Akhirnya ada 100 sahabat yang paham bahasa Ibrani. Kata sahabat kepada orang Yahudi tadi, Yahudi, lamun maneh ngomong di siga kitu, saya akan tebas leher kamu. Orang yang lain bertanya, emang apa kesalahan dia? Dia tuh meledek Nabi, bukan memuliakan Nabi. Makanya turunlah ayat ini, hai orang-orang yang beriman, jangan berkata ra'ina kepada Nabi.
Karena ro'ina ada kata yang sama dengan kata orang Yahudi yang berarti tolol. Ari umat Islam artinya memuliakan. Nah itu. Jadi indikasi bahasa seperti ini pun harus sangat hati-hati. Kalau kita salah memahami dan salah menerjemahkan, salah satunya di dalam menjalankan kaifiat ibadah pun akan berbeda. Makanya ini salah satu jawaban juga kenapa ya ibadah umat Islam terlihat seolah-olah seperti banyak perbedaan. Salah satu alasannya tadi di dalam memahami konsep bahasa gitu. Imam Maliki dan Imam Syafi'i ketika menerjemahkan kalimat lamastum, kalau Imam Syafi'i mungkin memahaminya dengan kalimat bersentuhan, tapi kalau Imam Malik memahami kalimat lamastum artinya berhubungan badan. Sehingga dari konsep memahami bahasa berbeda, otomatis apa? Konsekuensinya ketika mengamalkan pasti berbeda gitu. Makanya kalau kita belajar dari awal, insya Allah moal seueur pasirik-siriknya, moal seueur saling apa? Menjelekkan satu sama lain, karena awalnya memang punya batasan-batasan dan ada ilmunya gitu. Balik lagi kepada yang tadi, tantangan kita mengajarkan kepada yang lain tentang perkara yang gaib, mengajarkan tentang bahasa Al-Quran, karena memang ini merupakan sesuatu yang menjadi masalah di kita. Ibu, bapak tanya saja kepada orang, kenapa dia berani meninggalkan sholat? Kenapa dia tetap melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat? Karena dia merasa dia tidak akan pernah dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi ayat orang Islam anu teu yakin akan adanya hari kiamat, adanya hari akhir. Eleh ke orang Yahudi, Pak, orang Yahudi wae percaya aya hari kiamat. Buktinya apa? Mereka membuat film yang berhubungan dengan hari kiamat. Bahkan di Australia sudah ada bunker tuh. Bapak jeung ibu lamun naon beunang ku kiamat pindah ke Australia. Ada bunker yang bisa digunakan untuk menghindari hari kiamat katanya gitu. Termasuk di negara-negara Eropa sudah bikin bunker-bunker untuk menghindari kiamat. Bahkan ada yang membuat pesawat yang begitu mewah dan canggih, nanti kalau terjadi kiamat naiklah pesawat ini. Semua akan mati seruanya, tidak akan ada yang selamat gitu. Tapi mereka percaya, bukan percaya terhadap bunkernya. Salah satunya mereka percaya akan adanya hari akhir. Tapi banyak dari umat Islam yang tidak meyakini adanya hari kiamat, sehingga mereka melalaikan hidup mereka dari atas apa yang sudah Allah amanahkan. Jadi Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, mari kita merajut amal soleh mulai dari sekarang. Karena merajut amal soleh itu ya tidak mudah gitu. Terkadang halangan kita al-imanu yazidu wa yankusu, terkadang iman kita naik, terkadang iman kita turun. Aiker naik banyak-banyak. Maca Quran di sehari teh bisa 5 juz atuh, wah. Tapi pas isukan hoream kayak deui we gitu. Kata Nabi sedikit aja, tapi istiqomah gitu ya. Tapi ini juga kalau diamalkan ya jangan sedikit-sedikit juga, banyak istiqomah lebih baik gitu ya. Ibu sehari menghabiskan 1 halaman, tapi tiap hari rutin itu lebih baik daripada sehari 5 juz tapi libur sebulan, kan nggak baik gitu. Sedikit-sedikit saja, menghafal pun sama. Kayak ke anak-anak Bu, kalau ngajarin hafalan Quran, sok hafal saja sehari 1 atau 2 ayat. Kalau yang panjang cukup 1 ayat, kalau yang pendek bisa 1 sampai 3 ayat. Kan gampang nyabunya, sok hafalkeun sehingga surat Al-Qalam, Nun, wal qalami wa may yasrun sakitu we heula, tapi diulang. Bagi kita orang yang sudah punya usia, kan problemnya sekarang menghafal 1 ayat, besok masuk ayat kedua, ayat ke-1-nya lupa lagi kan gitu. Akhirnya ngapalkeun juz amma gitu beres-beres. Anaba beres, masuk anajiat, anaba lupa. Anajiat ingat, masuk abasa, anajiat yang abasa, anajiat yang anaba poho. Nah itu kan, makanya harus diulang setiap hari. Itu kan tantangan. Nah masuk bulan Ramadan, makanya wajar para ulama menyebutkan Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Bulan pelajaran, bulan pendidikan. Artinya apa? Besar harapan tatkala kita masuk Ramadan, kita membiasakan hal-hal yang tidak kita biasa dilakukan. So, Ramadannya apa? Nutu aya dah jadi araraya tuh. Ya, bujang-bujang tongkeun ibadah dahareun ge araraya. So, kolaknya, tapi lamun amang ka jalan buah batu mah eta mah aya tukang kolakna abadan. Rek Ramadan, rek henteu da memang dagang kolak maneh mah intina. Tapi kalau kita kan coba di sini, tukang kolak tara aya pas begitu Ramadan, aya kolak. Beres Ramadan, teu jualan kolak deui. Sami jeung urang. Ramadan tadarus, beres Ramadan leungit tadarusna. Begitu masuk Ramadan, wah taraweh rame. Beres Ramadan ditinggalkan lagi sholat malamnya. Nah, gitu ya. Kemudian kajian duha, Ramadan rame di mana-mana ada kajian duha. Beres Ramadan, kajian duha hilang lagi. Justru harusnya amalan-amalan yang biasa dikerjakan di bulan Ramadan ini dituntut agar kita lakukan di 11 bulan
berikutnya. Jadi akhirnya bagi umat Islam sekarang ini Ramadan hanya ibadah tahunan saja, yang cukup sekedar lewat, nggak punya makna yang besar. Padahal kata Nabi, sungguh rugi jika orang setiap tahun bertemu Ramadan jika dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kan lebar. Saya pernah bercerita di sini kalau tidak salah tentang masalah ritoh itu, Pak. Ritoh al-hamku. Jadi hamku teh bodoh. Di bahasa Arab teh bodoh teh aya jahlun, aya hamkun, aya gobiyun. Itu tingkatan-tingkatan bodoh dalam bahasa Arab itu. Nah, Bapak badai nu mana? Aya jahlun, aya hamkun, aya gobi gitu. Kalau gobi mah bener-bener bodoh kata toloyo, itu namanya gobi gitu. Kalau hamkun mah ya pertengahan lah gitu ya. Kalau jahlun ya dasar lah. Jadi menjelma nu teu nyaho nanaon disebutnya jahlun lawan dari ilmun. Ilmun mah tahu, jahlun tidak tahu. Nah itu. Pertengahannya ada hamkun. Nah ini mah hamkun, makanya dijulukinya ritoh al-hamku itu. Ada perempuan yang sangat bodoh katanya. Dia hidup 400 tahun sebelum hadirnya Nabi itu. Kisahnya sederhananya begini. Dia patah hati karena ditinggalkan oleh orang tuanya mati. Dia nggak punya saudara yang lain. Dia dikenalkan dengan seorang laki-laki yang lebih muda usianya. Kemudian ternyata laki-laki muda ini pun mengkhianati gitu. Mengkhianatinya ternyata dia tidak cinta kepada Ritoh. Dia hanya memanfaatkan ingin dapat harta dari Ritoh. Dia pura-pura berdagang keluar kota. Kan pala dagang tetap sebulan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia berjanji 4 bulan nanti papa pulang. Kuritoh tempo dibiayaan dari Ritoh orang kaya itu. Akhirnya begitu 4 bulan, kenapa suami saya nggak balik-balik? Bulan ke-5, bulan ke-6, Ritoh teh penasaran. Dia bertanya ke serikat dagang, "Ari suami saya pergi berdagang tidak?" "Enggak, suami kamu tuh nggak pernah dagang. Dia pulang ke kampung halamannya," kata orang-orang yang suka dagang itu. Disusullah oleh Ritoh si suaminya itu ke kampungnya. Ternyata dia sedang berpesta pora menggunakan harta yang diberikan oleh istrinya. Kata istrinya, "Pah pulang. Mamah akan memaafkan bapak kalau bapak mau pulang." Apa pernyataan suaminya? "Hei Ritoh, laki-laki mana, pemuda mana yang mau menikahi perempuan yang sudah tua seperti kamu? Saya menikahi kamu ya karena satu alasan tadi, pengen hartanya." Ritoh begitu terpukul itu. Saking terpukul dan sedihnya dan tidak bisa move on dari suaminya yang ini, akhirnya Ritoh di dalam kesedihannya menemukan alat-alat jahit milik ibunya. Mawawe tetangga-tetangga nanu perempuan teh nanti dibayar. Jadi dari siang sampai sore merajut pakaian, merajut benang. Di malam harinya rajutannya dibuka lagi oleh Ritoh sampai menjadi benang-benang kembali, dan itu dilakukan oleh Ritoh sampai dia mati itu. Makanya orang Arab menjatuhkan dasar awewe bodoh kata orang-orang itu. Nah kisah ini untuk apa? Contohnya seperti kita yang merajut amal soleh di bulan Ramadan. Bapak teh keur ngerajut saum, bapak keur ngerajut sholat, bapak sedang merajut amal soleh yang lain. Tapi di luar bulan Ramadan rajutan itu oleh bapak dibuka lagi. Makanya beres Ramadan amal kita kan balik deuinya setelan awal deui. Setelan nutara ka masjid deui, setelan nutara tadarus deui. Harusnya beres Ramadan teh tambah soleh harusnya. Tah tingkatnya harus lebih, kan ibu teh sabulan teh geus digojlog kudu tadarus. Nah ada beres Ramadan, ibu kenapa nggak tadarusan lagi? Hari bapak, pan Ramadannya sudah habis. Nah itu bahasa teh. Kenapa bapak nggak berjamaah lagi di masjid subuhnya? Oh ya kan Ramadannya juga sudah lewat. Itu yang sering dinyatakan oleh umat Islam. Makanya merajut amal soleh itu penting, Pak. Kenapa penting? Mudah-mudahan tatkala sedang merajut amal soleh, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu harapan pentingnya itu. Karena jangan sampai justru tatkala kita sedang merobek rajutan kita, justru kita wafat ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini lebarkannya, bapak yang sudah jadi ahli masjid bertahun-tahun, ibu yang sering mengaji bertahun-tahun, jangan sampai rusak oleh amal yang sederhana walaupun kecil tapi itu maksiat. Ternyata siapa tahu ketika dia sedang berbuat maksiat itulah Allah mencabut nyawanya. Dah kan ayat anu terangnya bunyi. Maka di dalam kitab itu ini sudah diceritakan berulang-ulang juga oleh saya kalau tidak salah. Seorang adik dan kakak lanceukna ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Kakaknya bosan, hayang nyobaan siga adina bosan hayang nyobaan siga lanceukna. Satu saat ketika kakaknya yang ahli ibadah melakukan maksiat, yang adiknya ahli maksiat melakukan ibadah, ternyata keduanya oleh Allah diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Nu ahli maksiat diwafatkan sedang beribadah, nu ahli ibadah diwafatkan sedang maksiat. Ini hikmahnya, berarti kematian seseorang tidak ada yang tahu kondisinya seperti apa. Tapi tetap Imam Ibnu Katsir sudah memberikan petunjuk dan clue agar kita tenang. Seseorang akan mati biasanya sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya gitu. Jadi nusok ibunya mohon maaf yang suka ada
grup arisan bari ngagibah eta teh eureunang gitu. Bisi keur ngagibah maot gitu. Kewe aya film di Indosiar. Ibu-ibu yang ngegibah mati sambil bibirnya monyong kan gitu. Eta teh bahaya. Ya, bapak yang di kantor mohon maaf, kan Islam juga menyatakan bekerja adalah sebuah amal ibadah, bahkan pahalanya bisa seperti jihad. Jika kita membiayai anak, istri, saudara, apalagi orang tua, itu kan jihad Pak bekerjanya kita. Tapi banyak umat Islam yang melalaikan kerjana hare-hare, gawena kaberangan, balik pangmimitina. Itu sudah tidak amanah terhadap aturan pekerjaan selama pekerjaannya halal di sisi Allah. Da orang menganggap ibadah teh salat we hungkul gitu. Jadi Pak, merajut amal ibadah itu baik urusan muamalah dan termasuk urusan syar'i, kedua-duanya harus kita rajut. Karena orang yang baik salatnya, orang yang baik ibadahnya pasti akan baik sosialnya, itu saja. Mustahil Pak orang yang salatnya bagus, orang yang salatnya khusyuk, sosialnya jelek, itu mustahil. Lihat saja bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita. Nabi ketika disakiti oleh orang lain tidak pernah membalas. Bahkan ketika di Taif, Nabi dilempari batu sampai berdarah, sampai malaikat penjaga gunung di Taif itu menawarkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, maukah kamu aku balaskan? Bagaimana kalau penduduk Taif ini aku gencet dengan gunung yang saya pegang ini?" Cek Nabi, "Ulah, dia tidak tahu kalau saya seorang Nabi Allah. Coba mun anu jadi Nabi na Bapak, bae beakeun we kabeh man gitu. Rata semua habis." Nah ini ya Pak ya. Jadi merajut amal soleh itu penting. Intinya selama Allah masih memberikan kepada kita usia, kita diberikan hidup oleh Allah dari sekarang sampai nanti, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri setiap hari. Rajutlah amal soleh dimulai dari saat ini, tidak usah menunggu Ramadan. Dan nanti kuncinya setelah beres Ramadan, amal soleh yang sudah kita rajut jangan pernah kita buka lagi. Karena tadi kesimpulannya, setiap memasuki Ramadan, umat Islam hanya menganggap Ramadan ibadah tahunan saja, rutinan tahunan yang nggak punya nilai apa-apa. Justru kata Nabi, berkat dengan Ramadan, Nabi mengatakan man soma Ramadan, man koma Ramadan, ya. Apa imanan wahtisaban, dengan iman yang sesungguhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan contoh Nabi. Ghufirallahu ma taqaddama min danbi, justru berkat saum dan salat di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan memulai merajut amal soleh kita. Semoga kita sedang merajut amal soleh, kita diwafatkan di dalam keadaan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.